Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat kepada kita semua. Hari ini adalah kegiatan Camp Tahfidz hari kedua. Mudah-mudahan kita semua anak sekalian diberikan kesehatan, keistiqomahan serta ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan sekolah SMP Islam Al-Azhar 9, Bapak Ustadz Amiruddin beserta wakil Bapak Muhammad Nur Rahman, Bapak rindu sekalian, guru SMP Islam Al-Azhar 9, serta yang Bapak banggakan pada kegiatan Camp Tahfidz hari ini, putra-putri kelas 7A, 7B, dan 7C yang alhamdulillah telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Maka pada sesi ini adalah sesi yang luar biasa. Kita akan belajar bagaimana perjalanan dan proses dari seseorang yang telah melewati dari jenjang pendidikan tingkat SMP sampai SMA, bahkan sekarang sudah ada di perguruan tinggi. Dan alhamdulillah segala proses kemudahan telah ia lalui. Salatullah wassalamuhu kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, sampai kepada kita semua. Anak-anakku yang Bapak banggakan, perlu kembali Bapak sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan motivasi yang akan disampaikan oleh orang atau kakak kelas yang luar biasa, alumni dari SMP Islam Al-Azhar 9 tahun 2015 ya. Jadi tidak terlalu jauh, kalian masih bisa banyak belajar, bahkan saudaranya, adiknya masih di sini ya. Dan tentunya mari kita sama-sama mendengarkan, terkhusus seluruh murid ya, silahkan simak baik-baik motivasi-motivasi yang akan disampaikan nanti oleh kakak kelasnya, yaitu kakak Muhammad Farel Wiryawan ya, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita di Zoom, yang alhamdulillah dari kemarin Bapak sudah menghubungi. Alhamdulillah kakak Farel bersedia untuk membersamai kegiatan motivasi kegiatan Camp Tahfidz pada siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan pada sesi motivasi kepada Kak Farel, Bapak tentu sebagai moderator pada kegiatan kali ini akan membacakan kurikulum VT yang telah disampaikan. Nama Muhammad Farel Wiryawan, tempat tanggal lahir Bekasi 10 Juli 2003, alamat Jalan Pisces nomor 3 Surabaya. Sekarang sudah ada di Surabaya, rumahnya di Kemang Kak Farel ya. Kemudian berikutnya hobinya adalah bermimpi ya, selalu bersama Al-Quran. Status belum nikah, jangan ngomong nikah dulu Kak ya, silakan bermimpi dulu. Capailah seluruh rangkaian-rangkaian impian yang sudah dibangun. Dan insya Allah nanti Kak Farel akan memberikan motivasi dari aspek sini ya, anak-anakku sekalian ya. Cita-cita menjadi pengusaha. Nah, jadi seorang hafid tidak mesti jadi ustadz, jadi guru gitu nah ya. Tapi jadi apapun yang penting Al-Quran itu mewarnai seluruh rangkaian kehidupannya gitu. Kemudian berikutnya, ia belajar di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Kampus Universitas Airlangga. Kak Farel alhamdulillah Bapak mendengar juga dari Bunda, Kak Farel lulus di 3 universitas negeri program beasiswa, dan alhamdulillah Kak Farel ngambil di Universitas Airlangga Surabaya. Betul Kak Farel ya? Alhamdulillah Kak Farel. Kemudian mutunya kata Kak Farel, if you can dream it, you can do it. Nah, gitu, ini nih yang luar biasa nih dari Kak Farel, nanti mohon bisa disampaikan Kak Farel. Ya, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, perlu juga kembali menyampaikan tentang Kak Farel ya. Nanti kalian silakan belajar, ada mungkin Kak Farel nanti ada talkshow-nya, jadi Kak Farel menyampaikan, silakan apa saja yang mau disampaikan. Setelah itu ada sesi tanya jawab Kak Farel ya. Insya Allah nanti kami fasilitasi untuk anak-anakku sekalian, murid kelas 7, A, B, dan C, silahkan bertanya. Dan jangan lupa sebagaimana biasa di SMP Islam Al-Azhar 9, bagi kalian yang nanti bertanya akan difasilitasi hadiah. Ini yang luar biasa dari SMP 9, ada hadiah berupa gopay. Tapi untuk 3 penanya nah ya, hanya untuk 3 penanya.
Maka nanti silakan siap-siap untuk kalian bisa bertanya. Nah, anak sekalian, Kak Farel ini angkatan pertama di kelas tahfidz tahun 2015, dan alhamdulillah saya kenal Kak Farel ini dengan baik. Bahkan Kak Farel selama berada di 9 cukup aktif di beberapa kegiatan dan juga juara-juara yang sudah diraih. Mohon maaf, Pak Lucy tadi belum menyampaikan juara-juara yang pernah diraih sama Kak Farel selama berada di SMP 9. Nah, juara-juara yang pernah Kak Farel raih, perlu anak sekalian, artinya kegiatan menghafal Al-Quran tidak akan pernah mematikan prestasi-prestasi lain. Contohnya Kak Farel mendapatkan peserta terbaik di Camp Tahfidz kelas 7. Ya, sama seperti kalian nanti ada peserta terbaik di kelas 7. Kemudian peserta terbaik Camp Tahfidz kelas 8. Dulu ada kelas 8 ikut Camp Tahfidz ya, tapi sekarang harus kelas 7. Kemudian juara 2 OSN ya, basket kelas 8. Alhamdulillah, ini prestasi-prestasinya. 4 juara 1 penabur cup basket kelas 8. Kemudian juara 2 SMA 8 cup basket kelas 9 waktu itu. Ini adalah prestasi-prestasi yang luar biasa di tengah-tengah belajar, di tengah-tengah menghafal Al-Quran, juga mendapatkan prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik. Itu ya, tentunya hal-hal seperti inilah kalian juga harus belajar bahwa sekali lagi menghafal Al-Quran tidak berarti menghapus serta menutup akses prestasi-prestasi lainnya. Selanjutnya, anak sekalian, waktu akan Bapak berikan kepada Kak Farel, dan ya alhamdulillah Kak Farel juga sempat mengisi sebagai khotib Jumat Kak Farel ya di SMP Islam Al-9. Jadi Kak Farel juga mengisi khutbah Jumat. Biasanya kalau offline kita melaksanakan sholat Jumat itu di sekolah ini, dan alhamdulillah Kak Farel beberapa kali sudah mengisi, memotivasi melalui mimbar Jumat saat khutbah dengan kita semua. Selanjutnya waktu sesi motivasi kepada Kak Farel disilahkan. Silakan Kak Farel. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Zoom pada hari. Kita juga harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya, kita diberikan banyak rezeki, kita diberikan banyak kebahagiaan. Salah satunya ya kita bisa berkumpul di Zoom ini gitu. Kalian bisa ketemu teman-teman kalian, bisa lihat muka teman sekelas kalian kan, mungkin karena masih online gini gitu. Jadi ya itu salah satu rezeki yang harus kita syukuri juga gitu. Kita bisa belajar di Zoom ini, kita bisa menuntut ilmu dan lain-lain. Nah, terus salawat dan salam mari kita baca dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Jadi di zaman yang sekarang kan kita bisa Camp Tahfidz menggunakan teknologi yang sudah ada gitu. Ada Zoom, ada yang lain-lain. Kita juga bisa menghafal Quran dari YouTube, banyak muatalnya dan lain-lain. Kita bisa menggunakan teknologi-teknologi itu untuk diri kita, untuk mengembangkan diri kita. Nah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan yang saya hormati juga Bapak Wakil Kepala Sekolah, guru-guru, staf, karyawan semuanya yang telah membuat SMP kebanggaan kita semua ini, kesayangan kita semua ini menjadi jauh lebih baik lagi. Di sini juga ada beberapa guru yang mengajar saya dulu ketika saya masih SMP ya. Salah satunya itu Pak Lutfi. Saya masih ingat dulu kelas 7, kelas 8, kelas 9 pelajaran bahasa Arab itu saya selalu bersama Pak Lutfi. 3 tahun sama Pak Lutfi. Kalau Pak Nazri mulai saya datang ke SMP 9 ketika saya kelas 8 mengajar Al-Quran, mata pelajaran Al-Quran. Itu ketika saya kelas 8 dan kelas 9. Di sini saya manggil teman-teman ya, teman-teman aja lah, karena kan kita teman-teman juga gitu. Saya masuk tahun 2015, lulus 2018. Kalau adik-adik mungkin di sini masuk 2021 karena kelas 7. Jadi ya teman-teman dan saya nggak ada bedanya lah. Dulu saya juga belajar kelas 7 sama gitu kayak teman-teman di sini. Jadi saya di sini diberikan amanah
untuk memberikan motivasi gitu, terlebih ya mengenai camp tahfiz, mengenai saya dulu ketika tahfiz dan pengalaman-pengalaman saya juga teman-teman saya selama di sana. Mungkin saya akan awali dengan cerita-cerita dulu ya, tapi teman-teman di sini kalau di sesi saya sekarang di sini bisa santai aja, misal mau tanya atau apa boleh di chat, boleh langsung nanya atau apa, jadi kita santai aja gitu kan. Saya bukan pemateri yang kayak guru yang bagus banget gitu, enggak lah, saya kan juga sama siswa gitu kayak teman-teman, jadi biasa aja santai. Jadi saya di sini dulu itu ketika masuk SMP itu kan, kalau kalian kan kalau mungkin mau masuk kelas tahfiz atau yang lain-lain itu ada tesnya ya. Nah kalau saya dulu tuh enggak, jadi dulu pas saya lagi MOS atau MOM MPLS yang gitu-gitu masa pengenalan, nah sama K3 itu dikasih surat, kalian hafal surat apa aja nih, centang, dicontreng gitu. Terus ya saya hafal, alhamdulillah pada saat dari SD saya hafal juz 30, saya contreng semuanya. Juz 29 saya belum hafal semuanya, dan ya udah gitu, saya kan nggak tahu itu mau buat apa. Dulu kan juga mungkin kalau teman-teman di sini masuk SMP itu karena ada ada berita atau ada dari dulu lah pengenalannya mengenai kelas tahfiz atau camp tahfiz, program-program hafalan itu di SMP. Tapi kalau dulu saya enggak gitu, karena dulu saya angkatan pertama, jadi ya saya juga belum tahu apa-apa, orang tua saya juga belum tahu apa-apa gitu. Memang saya ya masuk aja gitu ke SMP 9 bukan karena emang ada program itu, dulu saya tidak tahu. Jadi ya pas habis saya milih itu, tiba-tiba pas hari pertama sekolah saya masuk kelas C. Kan saya nggak tahu ya kelas C itu apa, kayak kelas-kelas biasa aja lah ya. Terus saya bertemu sama wali kelas saya masih ingat namanya itu Bapak Haji Munajah, bapak guru yang baik banget. Beliau itu hafiz Quran, mengajar mata pelajaran Al-Quran. Jadi ya gitulah, saya sama kayak kalian gitu. Ternyata waktu itu saya di kelas yang hafalan nih, yang ya terhitung hafalannya banyak. Karena kalau dulu camp tahfiz itu hanya untuk kelas saya, tapi sekarang sudah ada perkembangan lagi. Jadi saya salut lagi sekali lagi pada pimpinan, kepada para guru-guru yang mengadakan ini semua. Jadi ya semakin baik juga gitu yang mendapatkan camp tahfiz kelas C, tapi kelas lainnya juga bisa mendapatkan. Dulu saya kelas C, 8C, 9C. Nah dulu ketika saya camp tahfiz itu karena ya belum ada yang namanya COVID, jadi ya offline. Jadi saya ke puncak itu kelas saya doang gitu, kelas 7C, jalan-jalan ke puncak, bukan jalan-jalan sih ya, hafalan gitu kayak camp tahfiz yang teman-teman rasakan sendiri di sini gitu. Gimana sih rasanya camp tahfiz? Ya gitulah ya, hafalan. Hari Jumat berangkat, nyampe di sana. Saya masih ingat saya kelompok 2 pada saat itu awal-awal. Karena kan sebelum masuk ini ada screeningnya ya, kayak hafalan kita seberapa. Ada saya yang bukan bagus-bagus banget lah, saya ngaji juga masih agak dulu ya, ketika awal-awal SMP saya ngajinya memang benar-benar ancur gitu, kayak amburadul lah. Nah terus ya hafalan saya juga kadang ada yang lupa, kayak Al-Mutaffifin, Al-Infitar. Itu saya ingat banget lah, ketika surat-surat itu kan pasti kayak kita hindari lah ya, kayak surat itu nanti aja deh, kan mungkin teman-teman juga gitu ya, An-Nazi'at yang ya saya merasakan lah. Nah terus saya bersama Ustazah Ida waktu itu di kelompoknya, lalu ya udah hari Jumat hafalan, nanti sholat Jumat, terus makan bareng-bareng. Oh ya di sini teman-teman, saya ini ada sedikit saran kepada teman-teman. Ini saya coba ketika saya SMA ya, karena SMA kan saya juga COVID ya, ketika kelas 11, kelas 12. Nah itu ketika kelas 12-an itu biasanya ketika misal ada kegiatan yang rame-rame kayak gini, kalau misalnya kayak kegiatannya dari sore nih, katakanlah dari abis asar, nanti selesainya itu jam 9-an, jam 10 gitu. Karena dulu ketika SMA saya banyak kayak gitu karena mengenai kuliah dan lain-lain. Jadinya biasanya ya teman-teman, ini agak kalian makin kenal, makin dekat satu sama lain. Kalian ini kan kelas 7 ya, terus kan mungkin juga ya masih online, masih belum ketemu banyak banget gitu, ketemu dan lain-lain. Jadi kalau saya kan mungkin di sini udah banyak kayak Discord, Meet, Zoom dan lain-lain, dan ya aplikasi-aplikasi ya, kalian juga bisa grup call. Itu kalian tuh kalau makan ya, kalau misalnya kalian sama teman-teman kalian gitu, sama teman kelas kalian makan bareng gitu, meskipun kesannya aneh ya, tapi emang seru loh kayak gitu, kayak kalian sambil makan di Meet kayak gini, di Discord sambil on game, kayak gimana kabar lu, kayak lu gimana tadi hafalannya, kayak sambil ngobrol ya, sambil komunikasi. Jadi dulu saya camp tahfiz itu ya biar lebih dekat gitu, lebih kenal banyak sama teman-teman ya. Jadi ya kalian di sini juga meskipun masih kelas 7 ya, nanti kan ada kelas 8, ada kelas 9 yang semoga aja udah nggak ada COVID, jadi kalian bisa ketemu, bikin bond yang enak gitu.
Tapi ya itu sih kalau misalnya mengenai makan ya kan, tadi makan tiba-tiba terpikir di saya kayak yang dulu gitu makannya bareng-bareng dan ya enak lah saling ngobrol, saling tahu satu sama lain, oh dia itu gitu loh ya, oh teman aku kayak gini, jadi ya gitu lebih enak gitu. Terus ya udah biasa makan, terus hafalan lagi kan, hafalannya kalau dulu saya dari Anas ya, Anas naik ke atas, terus ketika hari Sabtu itu pagi-paginya waktu dulu kepala sekolahnya itu Bapak Effendi ya, kepala sekolah saya ya. Di situ kalau sih juga datang sebagai pendamping dan banyak lah, di situ ada wali kelas saya ketika kelas 9 Pak Idam dan guru-guru lain di Jati dan lain-lain. Ketika paginya itu ke air terjun, ke Curug, jalan-jalan seru-seruan gitu ya, have fun sambil ketawa-tawa, bercanda, terus ya lanjut lagi hafalan yang gak pusing-pusing banget ya, hafalan setel sampai ya yang kayak tadi saya bilang lah, Al-Mutawaffifin itu kan biasanya akhir suka banyak kebalik, terus kayak aku ya itu yang ya ayatnya bikin pusing semua lah, habis ini apa lanjutannya, jadi gitulah. Terus ya alhamdulillah di sini salah satu yang saya rasakan lah, karena kan kalau hafalan itu ya, kalau ketika saya inginnya tuh hafalan itu cepat gitu, jangan menunda-nunda kan. Mungkin teman-teman ada yang kayak nanti dulu lah, nunggu teman dulu dan saling tunggu-tungguan, atau mungkin emang pengennya nanti aja gitu ya. Emang sih saya jujur juga lah, kalau misalnya kita akhir-akhir itu kan biasanya saya sedikit lah, gurunya kan udah agak capek, udah lama, udah panjang lah, jadi kayak banyak dibantu, banyak dibiayain dan lain-lain. Tapi ya kalau dulu saya biasanya selalu maksa awal sih biar akhirnya tenang, dan ya karena itu jadi saya hafalannya lumayan cepat. Jadi saya dipindah ketika malamnya itu ada pemindahan kelompok, saya ke kelompok 1 ke Ustadz Lukman pada saat itu, kelompoknya yang hafalannya banyak. Di situ ya ini yang pada saat hari itu sudah juz 30-nya udah selesai semua, dan di situ tuh kelompoknya sedikit, jadi saya di situ bisa lebih banyak hafalan lagi. Di situ ketika kelas 7 saya masih sedikit lah, saya baru Al-Mutawaffifin dan Al-Insan, Al-Insan dan sebelumnya Insan itu saya lupa, mohon maaf. Jadi saya masih di situ, dan di situ juga saya terima kasih. Jadinya tapi di salat itu saya banyak dibantu sih, kayak sama Ustadz Lukman, sini nggak apa-apa, saya bantu, disemangatin, kuat, dan mungkin di sini teman-teman juga bisa lah support sama teman-teman kalian, ayo bisa gitu. Dulu saya hafalannya masih banyak yang pas, saya dibantu dengan Ustadz Lukman, dan akhirnya ya itu saya dulu tergolong banyak di angkatan saya, karena angkatan saya kan dulu hanya satu kelas gitu, jadi yang datang cuma 35-an anak yang tahfiz. Dan ya lanjut yang lainnya lah, ada kartu hafalan kan. Kalau dulu kartu hafalannya, kalau kalian teman-teman di sini kartu hafalannya kertas atau bentukannya itu paperless? Link. Kalau dulu saya ada fisiknya, saya masih ingat saya nyimpen fisiknya di rumah. Ada yang warna oranye itu kelas 7, yang warna itu kelas 8. Jadi camp tahfiz itu kayak gitu. Terus ya di camp tahfiz juga, ya kalian di sini cari banyak pengalaman, mungkin di sini kalau ada ya, kalau dulu kan saya karena offline, saya dulu belajar azan di situ, belajar prakteknya langsung gitu, karena ketika subuh awal-awal ya biasalah, saya mungkin guru-guru di sini udah pada tahu saya anaknya hiperaktif, jadi pas pagi-pagi saya udah banyak gerak dan lain-lain, jadi saya ditunjuk gitu, ini azan subuh ya, jadi suara saya nggak begitu bagus gitu, tapi saya berlatih di situ, saya paksa di situ gimana caranya bagus gitu. Dan ya emang sih nggak bagus, tapi ya itu akan jadi bekal-bekal ke depannya yang nanti akan saya ceritakan selanjutnya. Terus ya ketika kelas 11 sama ya, ada orang yang berpindah. Mungkin ketika saya kelas 8 itu ada kelas 7 juga yang ikut camp tahfiz, jadi angkatan saya sudah tidak sendiri, tapi ya tetap saya makin agak-agak malas gitu jujur ketika kelas 8 camp tahfiz ya. Mungkin karena motivasinya tidak seperti dulu kelas 7 yang masih awal-awal, jadi harus semangatin banget. Kelas 7 udah
agak-agak ya jangan dicontoh lah, ini yang tidak baik ya. Memang kebiasaannya kayak gini, dan teman-teman saya juga dari cerita-cerita gini, kalau udah kelas 8 apalagi kelas 9 kan mungkin udah nggak terlalu dipres banget nih. Tapi ya jangan sampai lah, karena dulu jujur ketika kelas 8 banyak teman-teman saya yang keluar dari kelas tahfiz atau ketika camp tahfiz malah hafalannya tuh jauh banget dikit dibanding camp tahfiz yang kelas 7 gitu. Jadi ya ini peringatan lah buat teman-teman di sini. Jadi kalau udah kelas 8 apalagi nanti kelas 9 harus dipertahanin gitu. Jadi ya karena dulu saya ngalamin yang ya kurang yang sangat tidak baik lah kayak gitu. Jadi di sini saudara saya kan juga adik saya di kelas 9C, jadi adik saya nggak gitu lagi, di push oleh kelas saya agar kelas 8 jangan terlena lah bahasanya. Jadi ketika kelas 8 saya hafalnya tetap sama gitu, cuma nambah saya lupa suratnya yang setelah Al-Insan 1, dan itu udah, dan itu kan emang dikit ya, maksudnya emang gampang gitu. Jadi ya itu sih ketika saya kelas 8 saya malah dapat banyak motivasinya itu karena ini juga pasti ya yang tidak harus tentang camp tahfiz, namun mungkin mohon maaf kalau di sini saya bahas sedikit-sedikit yang di luar tahfiz gitu, tapi juga berguna. Saya kelas 8 itu pertama kali kultum. Dulu kalau ada di sini apakah ada kultum gitu? Kalau dulu kan masih ada kan? Oh, kalau dulu saya ketika offline kan pasti setiap habis sholat zuhur itu kultum, atau dulu ketika itu yang saya lupa namanya, yang ketika dulu di Cigombong ya, ketika salam mungkin ada di sini yang SD Al-Azhar juga udah pernah ngalamin. Ketika salam itu ya saya dijadiin kultum gitu, karena dulu ketika saya kelas 7 saya pernah sekali kultum, dan ketika saya kultum itu saya cerita ke adik-adik semuanya, saya benar-benar ngelihat kertas gitu. Jadi ibaratnya kalau katakanlah ini kertas itu di depan muka saya mic-nya di sini, itu hanya di depan teman-teman kelas 7 doang gitu, di depan satu angkatan. Saya dulu takut banget buat ketika kelas 7 takut buat kultum, takut ngomong di depan banyak orang, gugup gitu. Mic-nya di sini, kertasnya saya tutup, saya baca. Saya ingat dulu ketika itu materi kultum saya tentang malaikat, padahal itu udah nyontek Google juga sih. Malaikat adalah zat yang terbuat dari cahaya. Ngomongnya monoton, biasa, nggak jelas, ya kayak jelek banget gitu. Terus ya di situ saya mendapatkan motivasi dari salah satu guru di SMP SMA, dan terlebih lagi beliau adalah wali kelas saya dulu ketika kelas 7, Bapak Haji Munajah. Ya beliau sih mengatakan kayak kalau kultum itu pede aja gitu, kertasnya harus di sini ngomong gitu, jadi nggak usah berpatok pada kertas. Dan ya ketika salam juga salah satu pendamping kita mengatakan kayak kultum itu apa aja yang kita tahu gitu kan. Kita di sini juga belajar agama Islam kan, teman-teman di sini belajar materi agama Islam. Jadi kalau ketika kultum, ketika ada apa-apa, ngomong aja dari apa yang sudah kita tahu gitu. Jadi ya kita juga bisa memahami dan lebih enak ngomongnya. Itu saya di situ ya mendapatkan motivasi tersendiri lah, apalagi saya yang dibilangin kayak gitu. Jadi ketika kelas 8 awal-awal saya kultum lagi pada saat itu di masjid, ada adik kelas 8 dan kelas 7 itu 2 angkatan, berarti saya kultum mengenai 3 amalan yang tidak akan terputus itu. Dan ya kan di situ ada salah satunya ilmu yang bermanfaat. Jadi ya memotivasi lagi gitu agar kita bisa memberikan hal kecil aja, gak apa-apa kita mengingatkan orang lain, nggak perlu hal-hal yang ribet gitu, tapi ya hal yang sehari-hari. Jadinya ya itu memotivasi saya ngomong pede, kertasnya saya taruh, saya ngomong aja apa yang saya tahu, ngomongnya kencang, lantang gitu, kayak yang berani, bukan yang gugup, bukan yang kalau dulu kelas 7 kayak muka orang mau nangis gitu kan, kayak kalau lagi ngomong depan orang kayak mau nangis gitu, kayak dicengin-cengin gitu. Tapi harus pede, dan akhirnya ya saya awal mula saya gitu untuk berani ngomong di depan orang itu dari situ gitu. Itu didapatkan ketika saya SMP. Terus mungkin teman adik-adik tadi juga mungkin di sini ada yang eskul basket atau hobi basket. Tadi seperti yang dibilang di CV saya beberapa kali memenangkan juara basket, karena emang dulu perlu saya akui lah, dulu ketika saya kelas 8 memang, dan apalagi ketika saya kelas 9, basket SMP 9 ini emang ya terpandang lah di Bekasi gitu, banyak kejuaraan. Dulu pelatihnya namanya
Kak Wahyu, saya masih ingat, dan Kak Wahyu itu ngomong gitu kayak ketika SMP itu fondasi kita ini ngomong dalam hal basket, namun kita harus pikir juga gitu ketika adik-adik teman-teman di sini SMP. Nah jadinya untuk bekal kedepannya gitu, karena ketika SMP kita itu bikin fondasi awal gitu, fondasinya banget, dan ketika kita SMA ya kita tinggal memperbaiki aja gitu, tinggal ibaratnya kayak bikin rumah tinggal renov gitu, karena kan tombaknya udah ada gitu ya, yang sumber kekuatan kita yang menopang kita itu udah ada, jadi ke atasnya tinggal gampang. Ya kalau basket kayak gitu saya juga ngerasain tuh kayak mungkin di sini kalau misalnya kayak dulu ketika main basket ya ketika SMP itu emang dipush banget gitu, kita belajar yang simpel-simpel, kita belajar yang dasar, dribbling, zigzag, terus lari, berhenti, dan emang itu dasar gitu, tapi itu diperkuat agar ya fondasi kita itu kuat. Jadi ketika SMA dengan pelatih yang sama lebih bebas gitu, lebih nggak sekeras SMP, karena emang SMP itu kan yang menopang kita lah. Jadi ya kayak gitulah. Kalau ada kegiatan apa-apa di sini ya teman-teman bisa ikut gitu. Misal ada tutum atau apa, pede aja dulu, nggak apa-apa. Mending diketawain sekarang daripada diketawain nanti. Mending gagal sekarang daripada gagalnya nanti gitu. Ketika teman-teman udah kuliah, katakanlah misalnya, terus ngomong depan banyak orang atau pede gitu, ada kajian tuh kultum atau apa, bahasan apa-apa, dan ya nauzubillahnya ya salah, itu kan pasti lebih malu lagi, lebih salah lagi, tanggung jawabnya lebih berat lagi. Jadi lagi teman-teman SMP itu belajar aja dulu, dan ya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang masih salah, kan masih banyak gue yang bisa memperbaiki. Kalian juga bisa minta motivasi, bisa minta arahan, bisa minta masukan dan lain-lain. Jadi itu sih ketika salam saya menjadi baik ya, diberikan hadiah yang mungkin ya agak seberapa sih, tapi kan intinya motivasinya gitu, kayak oh dulu saya ketika kultum tuh gugup-gugupan, tapi ya saya pede di sini, saya bisa gitu, saya omongin apa yang saya tahu, dan saya belajar, dan ya alhamdulillah ketika kelas 8 menjadi pengkultum terbaik gitu. Dan itu terus gitu, karena ketika SMP membuat fondasi dari yang dulu saya salah menjadi benar, lalu saya menjadi yang pengkultum terbaik, itu ya akan terus berguna gitu sampai ke depannya. Dan ya begitu. Kalau kelas 9 sih ya yang tadi saya bilang lah, saya semakin talent lagi mengenai hafalan saya, namun saya tetap paksakan minimal yang udah saya pelajari, yang udah saya hafal itu tetap saya ingat gitu, karena kan menghafal itu gampang gitu, kayak pasti deh nanti ketika kalian SMA juga ada hafalan lagi, dan hafalannya itu ada hafalan surat, ada hafalan yang terpotong-potong. Kalau hafalan yang terpotong-potong kayak kutipan ayat yang harus dihafal itu gampang gitu. Kalau dulu saya SMP mungkin yang potongan-potongan tidak ada ya. Kalau itu baru saya temuin pas SMA. Nah kalau yang hafalan yang kutipan ayat itu sebenarnya ngafalnya itu gampang gitu, kayak karena cuma sebentar, ulangin aja 10 kali, malam lagi, ulangin lagi sampai hafal. Habis itu Bu, saya siap banget terus setoran sambil malam hafalin artinya juga ya. Ya hafalin artinya juga kan udah gampang. Habis itu kalian pergi. Nah biasanya tuh ya kalau hafalan kayak gitu nggak diulangin lagi, jadi ya sampai sekarang ya saya lupa gitu kan. Biasanya kayak ketika pelajaran Al-Quran misal ada materi zina, ayat mengenai zina artinya, terus disuruh hafalin, hafalan itu ya karena mungkin tidak terlalu dibutuhkan lagi, atau ya sebenarnya dibutuhkan sih, tapi tidak ada pengulangan lagi, tidak ada kebiasaan untuk mengulangi lagi, jadinya ya pasti lupa. Tapi dari situ kan mungkin teman-teman juga ngerasain lah, kayak hafal itu gampangnya sebenarnya iya gampang, tapi yang sulit itu ya mengingatnya gitu, menjaga hafalan. Kayak mendapatkan sesuatu itu gampang, kayak ya udah ambil aja sana gitu, kayak kalian dapat sesuatu, kalian dapat HP, tapi merawatnya itu gampang. Biasanya kan kalian kalau awal-awal baru dapat laptop nih misalnya, pasti kalian sayangin banget, kalian elap, kalian rapihin, kameranya kalian bersihin dan lain-lain. Tapi ya biasanya kalau sudah lama udah lama kalian dapat, biasanya tuh kalian jadi malas lah. Kayak saya juga ya pasti ngakuin lah kayak gitu, jadi kayak udah tinggal matiin aja gitu, nggak di close dulu, nggak diperhatiin, terus kalau dicas ya udah nggak dicabut langsung ketika 100, atau saya tinggal masih nyala dan lain-lain. Itu kan ya kebiasaan yang tidak baik lah. Jadi mungkin dari situ motivasi juga buat teman-teman. Tapi ya saya minimal gitu, jadi kelas 9 hafalannya cuma dikit banget,
cuma aljin juga masih sedikit, tapi minimal lah yang apa yang sudah kita hafal, nah itu kita jaga gitu, kita terus jaga minimal kan patokannya ya, karena biasanya kalau kita hafalan kan, kalau di sini saya bisa bertanya nih, kalau teman-teman di sini nih, misal ketika Kemtafis online seperti ini ya, misalkan biasanya kita suka lupa awalan ayat, itu kalau teman-teman hanya sama yang ngetes itu biasanya sudah dikasih nggak kayak awalnya apa Pak, itu dikasih tahu nggak awalannya apa atau didiemin? Dikasih. Masih dibantu Kak, iya. Oh iya, karena saya juga dulu kayak gitu sih, kayak awalan itu kan ketika saya dulu ambil rapat kelas 8, wali kelas saya Pak Munajah, Pak Haji Munajah itu ngasih tipsnya kayak gitu, bahkan malah yang krusial itu kan yang di depan Pak gitu ke orang tua saya, yang krusial itu di depan, karena ya pasti lah kalau pas kita sholat kan masa nggak hafal depannya, kita ngapain gitu, kita nanya orang, kita nanya belakang kan nggak bisa, jadi patokannya itu di depan gitu. Itu salah satu motivasi lagi yang saya dapatkan dulu gitu ketika offline. Nah, kalau dulu kan juga biasanya sebelum pas meeting itu ada kayak setoran hafalan lagi, kita selesaiin hafalan kita, yang hafalan kita itu kita lengkapi. Nah ini enaknya ya, kalau kalian gak Kemtafis lah, jadi kalian pas ngapalin itu tinggal gampang gitu kan, nanti juga nggak lama lagi kalian kan udah UTS ya, jadi nanti kalian pas habis UAS tuh ada pas meeting biasa, jadi hafalannya tuh gampang lah. Itu sih ketika saya SMP. Nah mungkin saya izin lanjut ke saya SMA ya, karena kemarin tadi saya bilang itu motivasi yang bagus buat dari pelatih basket saya. Jadi kalau SMA tinggal jalanin aja gitu, karena basicnya udah didapetin di SMP, pas SMA jalanan. Jadi pernah suatu saat kayak kelas saya dulu SMA tuh kelas 10 IPA 1, saya masuk kan namanya juga 1 ya, jadi pas kultumnya itu atau apa-apa jadwal awal kan pasti dipilihin awal. Nah ketika dipilihin awal tuh teman saya pada gak pede gitu, jarang saya kelas saya yang dari SMP 9 ya. Di sini saya salut juga sama SMP 9, karena ya teman-teman saya ya pada bukan dari 9 lah, jadi pada malu gitu. Enggak mau, kamu aja lu aja. Sorry aku ngomong kamu karena biasa di Surabaya, tapi kalau dulu kan ngomongnya kayak gua gitu. Lu aja Kultum. Jangan gua lah, gua nggak bisa. Gimana ini? Karena kan tapi dulu SMA boleh bawa HP, bisa nge-search lah, padahal bisa sambil lihat HP, bisa nulis juga, gampang gitu. Tapi tetap pada nggak mau. Tapi dari situ jujur lah, di sini hal-hal yang saya dapatkan pas SMP itu mungkin hal-hal kecil ya, kayak kesannya kan kayak cuma kultum doang, itu kan biasa. Tapi kalau misalnya hal kecil, hal yang gampang itu kita bawa serius, kita bikin fokus, nah itu bisa jadi sesuatu yang mempermudah kita ke depannya gitu. Jadi kalau ada hal-hal kecil yang di sini teman-teman dapetin atau masukan-masukan, terutama mengenai hafalan yang kayak tadi saya bilang itu tuh ya emang hal kecil tapi bisa bermanfaat ke depannya gitu. Jadi ya dulu saya yang ditunjuk kultum, sebenarnya sih saya mau sih kultum, tapi kan malu lah, kayak kalau misalnya kayak udah gua aja lah kultum, itu kesannya kayak apa gitu. Jadi ya udah file aja. Ya udah saya kultum, ya saya bisa gitu. Saya ngomong depan banyak orang, pede dari apa yang saya tahu, dari yang masukan saya dulu ngomongnya lantang, yang tegas, yang serius kan gitu, karena mau fokus. Dulu tuh saya kelas 10 masih semester 1 juga, jadi kayak masih bener-bener awal lah, masih masih kayak siswa baru banget gitu. Jadi ya bener-bener baru, bener-bener nggak tahu apa-apa. Guru-gurunya juga masih pada nggak kenal kan saya siapa. Dan ya dari situ alhamdulillah lah ada beberapa guru agama di sana yang kayak ngelihat saya, jadi langsung saya ketika nanti ada perlombaan ke depannya saya dipilih lah. Jadi itu sih salah satu hal yang saya dapetin. Jadi ya kalau misalnya ada kesempatan ya kalian lakuin yang terbaik aja gitu, jangan cuma formalitas tapi ya totalitas. Kalau kalian udah mendapatkan sesuatu ketika SMP, nah itu kalian berikan yang terbaik juga gitu, yang kalian tahu, yang kalian bisa, yang kalian pahamin, jangan cuma sekadar-sekadarnya aja. Jadi itu sih ketika saya kelas 10. Jadi ya saya dilihat oleh guru saya yaitu Pak Jul, Pak Ian, dan guru-guru yang lainnya, dan ya alhamdulillah lah dari situ saya bisa terpilih unjuk kreasi Al-Azhar, bisa bakoh Syahril Quran, saya yang menjadi penceramah
saya ngomong, dan alhamdulillah pada saat itu di Solo ya, ketika saya kelas 10 semester 2 bulan Januari itu 2019 itu di Solo, dan SMA Al-Azhar 4 karena saya kan dari 4 itu mendapatkan juara harapan 2 gitu. Dan ya SMA Al-Azhar 4 juga selalu sih menjadi kalau di kalau di yang sainsnya itu ya selalu menjadi yang terbaik gitu. Jadi kan ya itu ya bangga juga lah, karena kan emang SMA Islam Al-Azhar 4 yang di sebelahnya 9 itu kan rata-rata yang masuk sana itu kan kebanyakan yang dari SMP 9 kan. Dulu kepala sekolah saya Bapak Nur Hadi ngasih tahu gitu sih, yang banyak masuk SMA 4 itu dari SMP 9. Jadi kalau SMA 4 bagus ya udah berarti itu dari teman-teman juga gitu, dari SMP 9 juga, karena kan emang banyak yang dari SMP 9 emang banyak. Nah di UK itu kan juga ada musabaqah Hafiz Quran ya. Jadi ya mungkin karena teman-teman di sini udah camp Hafiz, mungkin nanti mau niat ke sana ketika SMA atau bahkan ketika SMP langsung juga itu bisa gitu. Ya lakukan aja yang terbaik gitu, nanti siapa tahu ditunjuk, atau ketika nanti ada seleksinya ya daftar ikut, berikan yang terbaik gitu, jangan cuma setengah-setengah. Dan ya dari situ ya harus terus dikembangin gitu. Apa yang sudah kita punya kita jaga, kita kembangin, kita perbaikin gitu. Misal kayak kita sudah hafal ayat, jangan cuma dijaga tapi mungkin nadanya itu diperenak gitu, diperbagus gitu kan. Dia suaranya bagus. Ya suara saya sih nggak terlalu bagus juga lah ya. Misal saya ngaji tapi berusaha lah gaya-gaya gitu, meskipun hasilnya nggak jelas atau suaranya makin jelek lagi, malah yang kayak A'udzu billahi minasyaitonir rajim kan ya nggak bagus lah ya. Tapi ya saya belajar sampai ya dulu ketika kelas 10 juga, karena masih open, ketika ada wisuda kelas 12 saya kelas 10 itu saya bersama 2 teman saya yang bersama 3 teman saya yang juga ikut buka itu menjadi pembaca Quran ketika wisuda kan. Ya pastinya ya saya bilang gitu, saya dulu ngajinya jelek tapi saya bisa mencoba lagi, belajar lagi, coba aja gak apa-apa kan, ada banyak nada, kalian juga bisa belajar sama guru-guru kalian. Ya itu ya contoh yang apa yang sudah kita punya ya itu kita tingkatkan lagi gitu. Nah kalau dihafalkan contohnya gitu, di hal-hal lain pasti lebih baik lagi lah. Ya begitu sih kalau itu. Jadi saya juga diberi amanah buat khutbah, awalnya kan di SMA saya, lalu di SMP saya memberikan khutbah juga, saya diberi amanah, dan ya saya totalitas lah memberikan yang terbaik gitu. Di situ kan saya berpikir kalau di lapangan bulu tangkis itu persis di depan aula tempat khutbah. Jadi saya pernah mikir gitu, kayak dulu saya di sini pernah loh gini gugup-gugup, tapi sekarang saya bisa gitu kan ketika khutbah ngomong dengan kayak gini, ngelihat para jamaahnya gitu. Jadi ya itulah proses itu kan, kayak dari kelas 7 saya gugup-gugup, kelas 3-4 tahun kemudian kelas 10, kelas 11 juga ya harus lebih berani gitu, harus udah lebih bisa gitu. Dan begitu sih kalau dari motivasi cerita-cerita saya. Mungkin kalau dari kuliah kan saya mengikuti salah satu KM saya di sini di Unair, ikut simen mahasiswa gitu. Di situ ya ada lah motivasinya, kayak kalau kalian udah nyebur, nah basah sekalian, itu tanda totalitas. Jangan kalian kayak ikut camp tahfiz ya, tapi ya kalian cuma mau ikut aja gitu, dapat sertifikat keluar. Dulu saya juga ketika pendidikan dasar menwa dulu, ya saya awalnya kayak gitu cuma butuh sertifikat aja sih. Habis itu kan kayak udah bisa dipastikan kayak untuk kedepannya lah saya bisa bawa sertifikat itu. Tapi kan ya ternyata enggak lah, sayang kalau kita cuma kayak gitu. Itu kayak kita bayar sertifikat doang tapi kita nggak dapat apa-apa. Nah ya kalian juga gitu, nggak cuma di camp tahfiz, nggak cuma di pelajaran, tapi di sekolah juga harus gitu, cari banyak pengalaman, kayak ilmu-ilmu dari guru kalian, atau apa yang kalian lihat lah, mungkin kan di Madin banyak, atau pengamatan kalian tentang orang-orang, masukan dan pembelajaran yang lain-lain, itu bisa jadi ya investasi di otak kita gitu. Dan ya udah, jadi totalitas, jangan cuman formalitas. Itu benar-benar penting sih kalau bagi saya di SMP, karena
ya kayak saya bilang itu benar-benar memupuk kalian ke depannya gitu. Mungkin kalian juga nanti nggak akan ngerasain gitu, tapi benar-benar yang kebiasaan kalian di SMP itu kalian bawa terus gitu. Contoh hal lain lagi ya, mungkin ketika misal sholat, ketika saya misalkan sholat sendiri, orang-orang biasa nggak pede lah kalau misalnya suruh jadi imam, apalagi imam yang sholatnya baca gitu, kayak sholat maghrib, sholat isya, ya kalian bisa lah gitu kan. Pasti akan bisa jadi imam gitu, karena terutama kan yang cowok lah pasti ya, karena ketika saya SMA diberitahu kan cowok itu yang harus bisa azan, harus bisa imam, dan harus bisa khutbah. Jadinya itu di Kemtafis ini dan ke depannya. Jadi ya mungkin begitu saja sih kalau dari cerita-cerita saya lah, atau mungkin di sini saya langsung mulai dengan sesi tanya jawab aja ya, biar seru, atau mungkin saya kelupaan atau apa, atau yang adik-adik masih penasaran, nggak cuma masalah Kemtafis lah atau masalah SMP, SMA, tapi bisa juga hal-hal lain gitu. Kan saya bukan berarti saya ngomong di sini saya lebih hebat, saya lebih jago, saya lebih baik dari kalian, kan tidak juga, tapi ya karena saya lahirnya duluan, nah itu biasa dibilang oleh Ibu Mati ketika salam nanti, kayak saya lahir duluan, saya udah ngalamin SMP, saya udah lewat SMP, udah lewat SMA, udah lewat, sekarang saya di masa kuliah. Jadi ya ketika saya kuliah juga dikasih tahu oleh senior saya, selagi kalian junior ambil banyak ilmu dari senior. Jadi ketika nanti kalian udah senior ya kalian udah paham, kalian udah bisa, udah tahu banyak hal. Jadi dari teman-teman ada yang mau ditanyakan barangkali, bebas, mau masalah apa aja, belajar, nilai. Tes cek. Oke. Baik, terima kasih Kak Farel. Alhamdulillah pemaparan yang luar biasa sekalian dari Kakak Farel, yang alhamdulillah sudah menyampaikan perjalanan proses belajarnya ya, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai di tingkat SMA, kemudahan-kemudahan yang sudah diraihnya. Tentu itu semuanya melalui proses yang capek ketika berada di SMP, kemudian sampai hari ini masuk ke perguruan tinggi. Harus sekalian, tadi Bapak mendengar apa yang sedang disampaikan Kak Farel, yaitu ini luar biasa yang menjadi pelajaran untuk kalian khususnya. Jadi kalau kata Kak Farel, mending lebih baik gagal sekarang daripada gagal nanti. Nah, itu suatu yang luar biasa ya. Artinya kalian juga ketika diperintahkan oleh Bapak Ibu guru, disuruh tampil, suruh memimpin adzan, kemudian kultum, kemudian memimpin tilawah Al-Quran, ambil saja, karena itu sesuatu pembelajaran. Kemudian juga jangan malu. Nah, ini kata Kak Farel, lebih baik malu sekarang daripada malu nanti. Nah, itu ya Kak Farel ya. Nah, jadi Kak Farel sudah bercerita, jadi saat kelas 7 disuruh, kelas 8 mulai berani, kelas 9 terus, begitu prosesnya. Ya begitulah proses anak sekalian ya. Kemudian juga ada kata Kak Farel, hal-hal yang kecil bila diistiqomahkan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka walaupun kalian diperintahkan hanya adzan, itu mungkin terasa kecil, tetapi kalau kalian ambil waktu itu maka menjadi satu proses kebiasaan yang kemudian besoknya kalian akan menjadi luar biasa. Apalagi sampai disuruh kultum, lalu kemudian menyiapkan diri, tentu sesuatu yang luar biasa. Baik, terima kasih Kak Farel atas motivasinya. Kemudian barangkali nanti ini Kak Farel mau nanya sebentar Kak Farel, sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Kak Farel, ini barangkali buat Kak Farel dulu, pengalaman yang paling berkesan di SP 9 Kak Farel, mungkin perlu disampaikan ya kepada kakak adik-adiknya nih, paling berkesan selain yang disebutkan tadi. Silakan Kak Farel. Ya baik Pak, tapi kalau yang paling berkesan sih mungkin ada yang akan ada bisa yang mana ya, akademik atau yang di luar akademik. Kalau yang akademik paling yang paling berkesan itu dan itu kayak seru aja gitu, feelnya bisa happy, bisa senang-senang sama orang. Oh ya mohon maaf tadi terputus, tapi kalau yang berkesan ya paling ketika TCO atau ketika ada perlombaan lah, itu bisa seru aja gitu ketika sudah saya dengan tim basket saya ke sekolah lain berlomba, itu kan pasti berkesan. Nah kalau yang di dalam sekolah mungkin di sini Bu Cucu dan guru-guru lain ya tahu lah, di sini ya
saya ketemu teman-teman banyak gitu. Saya ketemu dulu perempuan yang saya suka dulu, saya ya ketemu teman-teman lagi, bercanda sama teman-teman dulu kan ke offline di kelas. Ketika habis jam wali kelas, misalkan wali kelas saya bolehin kelasnya bercanda, jadi bisa saling ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Tapi ya yang tadi saya bilang, kalau teman-teman di sini online kan masih bisa gitu menggunakan teknologi lain untuk ngobrol-ngobrol lah, itu pasti seru gitu. Semakin kenal, semakin dekat, masih seru. Jadi begitu sih Pak, kalau yang berkesan lah dengan teman-teman saya. Baik, terima kasih Kak Farel. Kalau begini Kak Farel, ini pasti dihadapi oleh adik-adiknya nih. Kak Farel pasti juga mengalami. Ini Kak Farel, apa yang Kak Farel lakukan saat menerima tugas-tugas banyak, sementara juga hafalan sama wali kelas, terus ditanya mulu gitu ya. Selaku murid di kelas tahfidz ataupun murid secara khusus, secara umum di kelas 7C dan kelas 7B, kelas 7A barangkali, ini pasti mendapatkan proses belajar yang tugas-tugas banyak, sementara hafalan juga ditagih gitu ya. Apa yang Kak Farel kira-kira lakukan saat itu? Kalau dari saya pribadi ya, karena kan ini kita ada banyak tugas, tapi kita juga ada beban hafalan ya, kayak yang saya bilang kartu hafalan dan lain-lain. Ini biasanya dulu ketika saya offline ya, biasanya kita itu boleh gitu pergi ke ruang guru, masuk ya biasalah dengan tata krama yang masih ke ruang guru ya, mohon izin Pak ingin hafalan gitu. Jadi kita di situ bisa hafalan itu di jam waktu gitu. Ketika saya SMA juga gitu sih, ketika Ramadan ada hafalan, ada saat itu al-mulk, jadinya ya hafalannya tuh di luar jam belajar itu, jadi lebih nyaman juga dan lain-lain. Dan mungkin ini ya saya tidak tahu ya di SMP 9 juga begini atau tidak, namun ini saran dari saya pribadi lah. Kalau misalnya online kayak gini, untuk hafalan itu kan paling tinggal teleponan, jadi cepat gitu. Nah itu bisa kita lakukan. Nah jadi sebenarnya kalau masalah hafalan itu gampang gitu, cepat aja gitu. Ketika kita sudah hafal, udah hafal aja gitu, jangan dibiasakan untuk numpuk. Karena dulu saya kelas 7 awal-awal juga numpuk, nanti aja hafalan, tiba-tiba saya pusing sendiri. Banyak lah yang hafalan saya yang harus jadi saya panik sendiri ketika hafalan, makin pusing. Dan tugas-tugas saya ya juga masih menunggu saya juga gitu. Ini ya kayak gitu sih. Jadi ketika misal udah di rumah atau apa, ketika ada waktu, selesaiin dulu yang kita bisa gitu. Kalau misalnya lagi jam sekolah atau lagi di sekolah kan gampang ya hafalan, itu bisa. Kalau lagi di rumah ya tugas tuh selesaiin cepet gitu. Jadi ya kita bisa apa ya kita lakuin itu gitu. Itu kalau dari saya Pak. Baik, terima kasih Kak Farel. Ini yang terakhir barangkali Kak Farel. Ini sempat kita mendengar ada beberapa pelajar ya yang melihat, oh ini di SMP 9 banyak tugas, kemudian harus ngafalin segala macam, bahkan sampai dia down. Nah kira-kira pernah nggak Kak Farel ngalamin down seperti ini? Lalu apa yang Kak Farel lakukan? Kalau masalah tugas dan lain-lain sih pasti saya pernah lah merasa kayak aduh berat-berat tugasnya, apalagi kan kayak teman-teman di sini ada fisika. Saya ingat lah dulu fisika saya kelas 8 itu udah paling berat lah. Nanti teman-teman ngerasain lah sendiri gaya lain-lain. Tapi ya kalau dulu sih saya dulu berpikir ini ya, ini emang kurang baik gitu. Mungkin ini bisa jadi motivasi buat adik-adik lah. Pasti adik-adik juga mikir gini, kayak ada SMA, SMP saya malas-malesan, tapi SMA nanti saya ambis banget deh. SMA saya pulang sekolah mau belajar, malam mau belajar buat besok. Jadi pas SMA saya udah hafal semuanya, udah bisa semuanya gitu. Dan ya ternyata saya dulu ngomong gitu ketika SMP sih saya tetap ya nggak paling bawah banget, saya di tengah tergolong tinggi ke atas di dalam bidang akademis, tapi saya tidak terlalu rajin itu hitungannya. Dulu saya janji sih kayak nanti SMA, dulu saya ingat guru fisika saya namanya Bapak Hari Widodo, mungkin masih di SMP sini atau tidak ya? Pak Hari itu ngomong, Pak Hari itu ngomong kayak kalian mungkin sekarang SMP itu bisa tinggal dapat mata pelajaran, tapi nanti kalian kalau udah SMA udah nggak bisa kayak gini lagi loh. Itu saya dalam hati sih ngomong kayak nanti kan pas gua SMA paling kayak gua bakal rajin belajar kali, nggak akan kayak gini lagi. Wah ternyata sama aja teman-teman, pas SMA saya malah ngomong gini lagi, nanti kuliah saya rajin belajar lah, pas SMA saya nyantai-nyantai dulu. Itu kalian pasti ngerasain kayak gitu. Jadi dari sini saya kuliah itu saya benar-benar stop gitu, saya harus benar-benar paksa belajar gitu. Saya harus bisa nih, ada materi yang saya belum paham
pahamin. Karena ya kalau kalian kuliah tapi masih nggak bisa ngikutin ya udah kalian nangis aja gitu. Dan SMA juga sebenarnya sih kayak gitu, kalau kalian ada materi yang kelewat kalian nggak ngerti, karena kan kalau kayak fisika, biologi, mungkin kayak sejarah itu kan juga berlanjut. Jadi kalau kalian yang materi sebelumnya nggak tahu ya gimana mau ke depannya. Jadi itu sih kayak udah kalian harus bisa, kalian harus paksa, kalian harus motivasi diri kalian sendiri. Disiplin itu bukan dibuat, tapi disiplin itu datangnya dari diri kalian sendiri gitu, kalian keluarkan saja. Jadi begitu sih Pak kalau dari saya sendiri. Baik, terima kasih Kak Farel. Luar biasa nih ya yang disampaikan pengalaman-pengalamannya. Alhamdulillah itu semua mudah-mudahan harus sekalian menjadi pengalaman serta ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita bisa mengikuti jejak-jejak segala prosesnya Kak Farel ya. Tentu tadi sudah disampaikan, kalian sudah menyimak dengan baik, dan mudah-mudahan pada sesi berikutnya harus sekalian adalah sesi tanya jawab ya. Sebagaimana biasa, ini Bapak ingin memfasilitasi 3 penanya ya, 3 penanya silahkan tidak lewat chat ya, disampaikan saja. Silahkan coba mana nih yang mau bertanya, siapa yang pertama dulu? Ada 3 penanya ya, nanti insya Allah kami para panitia menyiapkan GoPay hadiah terbaik. Kata Kak Farel tadi jangan lihat hadiahnya Kak Farel ya, betul. Tapi kesempatan ini bagian dari proses ya, proses untuk meningkatkan kepercayaannya, kemandiriannya dalam segala bidang. Baik, silakan pertanyaan pertama dari Rifado kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sedikit saja gitu. Apa iya kalau prestasi itu bisa didaftarkan dari tahfiz kah? Gitu. Soalnya ibu saya suka bilang kalau nilai rapot itu penting untuk prestasi gitu. Benar Kak? Benar Kak? Silakan Kak Farel. Siap, jadi langsung dijawab atau menunggu Pak penanya yang lain? Bisa atau satu-satu dulu Kak Farel biar lebih jelas ya. Oh iya, berarti ini langsung saya jawab ya. Jadi karena tadi Valdo bertanya ya, dari bertanya apa benar prestasi tahfiz itu penting dan ada gitu. Karena kan mungkin hanya dilihat oleh orang tuanya itu ya yang nilai rapot, nilai yang kita tulis gitu-gitulah. Nah di sini saya mau bercerita sih. Kayak yang saya ketahui kan prestasi itu ada 2 gitu, ada akademis, ada non akademis. Ada yang prestasi yang di bidang otak ya, ada juga yang di bidang otak. Nah dari situ ya dua-duanya sama-sama penting, karena kayak yang kita alamin gitu, kayak kita bisa pintar, kita bisa nilai kita bagus nih misalnya, kayak akademik kita bagus, fisika kita bagus, terus sejarah IPS kita bagus, dan bla-bla-bla kita semuanya bagus lagi, bahasa Indonesia kita bagus. Tapi misal non akademis kita, misal kayak berbicara ke depan banyak orang, yang non akademis lainnya seperti menjaga teman, relasi dan lain-lain itu tidak bisa kita dapatkan, ya itu sayang juga gitu. Dan sama juga kebaliknya, kalau kita cuma bisa yang non akademis tapi yang akademisnya itu kita nggak punya, ya kita mau jadi apa juga gitu, karena kan angkanya ini ya terlihat di kita. Jadi kalau menurut saya pribadi dua-duanya itu pasti sama-sama penting lah, sama-sama wajib kita dapatkan lah. Akademik itu ya nilai bagus itu wajib, tapi ya hal-hal lain kayak salah satunya tahfiz yang non akademis itu juga wajib gitu, karena ya dua-duanya itu penting untuk otak kita gitu, untuk investasi kita ke depan lah, pembelajaran pemikiran kita ke depan. Terus di sini juga mungkin nanti Pak Lutfi lebih jelasnya lagi bisa menjelaskan ya. Dulu ada salah satu teman saya namanya Dafa Hatimul Aziz, namanya Pak Lutfi mungkin masih ingat lah, karena beliau dulu banyak, dan ya beliau juga dulu akademisnya baik lah, dia yang nilai-nilai mungkin yang lebih ke sosial. Nah beliau itu bisa bagus, jadi beliau itu dapat beasiswa ketika SMP gitu. Ketika SMP dulu ada beasiswa
saya lupa lah apa namanya dan jumlahnya apa, tapi itu untuk orang yang hafalannya sudah berapa. Jadi kalau hafalannya berapa juz dapat beasiswa segini, kan itu tentu menjadi prestasi kan pastinya. Dan ya untuk akademis kan juga kalau kalian menjadi yang nilai tertinggi dulu itu ada beasiswanya berapa gitu. Jadi itu sih yang penting nggak. Jadi akademis itu memang penting. Kalian namanya kalian sekolah kan, kalian belajar ya kalian perlu lah nilai akademis. Tapi ya kalian kan di sini juga belajar ya Pak. Jadi dua-duanya. Jadi begitu sih Pak kalau begitu Eva. Baik, terima kasih Kak Farel. Mungkin untuk Rivaldo, Pak Lutfi menambahkan. Tadi Kak Farel sudah menyampaikan betul itu. Jadi memang menghafal, kemudian potensi akademik dan non akademik perlu juga harus dua-duanya berjalan gitu ya. Bahkan ada apresiasi berupa beasiswa bagi yang mendapatkan prestasi akademik, ranking 1 paralel dari Yayasan Wakaf Al Muhajirin. Lalu kemudian ada beasiswa bagi siswa atau murid yang menghafal Al-Quran minimal 4 juz. Alhamdulillah dari tahun ke tahun ada. Tahun ini ada Kak Benaita di kelas 9 dan teman kalian ya di kelas 7C. Alhamdulillah Bilhak sudah mendapatkan program beasiswa di semester 2 ini dari Yayasan Wakaf Al Muhajirin karena Bilhak sudah menyelesaikan 4 juz. Alhamdulillah kemarin sudah diberikan gitu ya. Buat motivasi bagi yang lain ya, semua itu adalah bagian dari simbol dari sebuah prestasi, namun Allah lah yang akan berikan yang terbaik. Itu anak-anak sekalian. Kemudian pertanyaan yang kedua, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Zafran. Oke, Zafran kelas 7B ya? 7A. Silakan Zafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya sedikit. Kak Farel latihan basket tiap hari, berapa kali setiap hari, dan dapat juara, maksudnya gitu. Itu aja saya. Berapa kali Kak Farel mendapatkan juara di bidang basket ya, sementara kegiatan menghafal juga masih terus berjalan gitu ya maksudnya ya? Silakan Kak Farel. Jam basket berapa kali? Silakan Kak Farel langsung. Ya, mohon maaf Pak, sebenarnya karena ini saya di Surabaya sedang azan, jadi apakah boleh berhenti saja? Oh iya, sudah azan ya Kak Farel ya, berikan break dulu ya sebentar lah ya. Jadi tadi Zafran kan nanya ya, saya berapa kali basket per hari gitu, dan ya sampai juara lah. Ya sebenarnya kalau di SMS dulu ketika saya basket itu Selasa Jumat itu jam 4 sampai azan. Jadi ya itu untuk latihan rutinnya ya, tapi karena kan enaknya di Al Azhar lah ya, depan SMP 9 itu kan lapangan basket, di belakang ada 2 lapangan basket lagi, itu ya bisa kita pakai lah, misal habis olahraga atau pulang sekolah ya main aja gitu di situ. Dulu saya juga sering main-main di situ ya. Tentunya lah kalau misalnya dari Bapak sinanya agar tetap mempertahankan hafalan itu ya pasti bisa kan. Rumah saya dengan SMA itu kan di perjalanan kita bisa hafalan, kita bisa ingat-ingat lah, kita bisa dengerin, atau ketika sebelum tidur ya kita dengerin hafalan dulu gitu, karena dulu cara saya menghafal itu kan dengan mendengarkan ya, jadi ya saya dengerin aja gitu. Atau mungkin ketika di kelas teman-teman lagi hafalan ya saya dengerin aja gitu, dengerin, dan itu untuk hafalannya sendiri. Dan ya pasti bisa lah dengan waktu kita yang banyak gitu di SMP, kita main basket terus latihan ya, terus mempertahankan akademik non akademik, itu pasti bisa. Jadi gitu sih Pak, kalau dari aku Zafran. Ya, terima kasih Kak Farel. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir anak sekalian. Silakan yang ingin bertanya kepada Kak Farel ya. Fasilitas hadiah yang diberikan oleh panitia ada 3 penanya ya, silakan. Kelas 7A sudah 2 orang, kelas 7B Macet belum ada nih. Silakan. Wasif. Oke, silakan Wasif. Kelas 7C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit ya, kan saya kadang-kadang disuruh sama Pak Lutfi untuk tampil atau mimpin acara.
Cuma saya kayak kurang pede gitu. Nah, dan saya kakak pernah mengalami hal itu dan tipsnya bagaimana? Silakan Kak Farel, langsung Kak Farel. Nih Wasif ini kalau saya WA sering nih, Wasif kamu tampil besok. Enggak Pak, mohon maaf, takut, gak pede. Tadi Kak Farel sudah menyampaikan, kamu juga harus belajar sama Kak Farel. Di kelas 7 sama Kak Farel katanya masih takut-takut ya. Dan anak-anakku semuanya sama. Sekarang langkahnya dan solusinya bagaimana Kak Farel? Monggo Kak Farel. Ya, jadi langsung saya jawab ya ke Wasif nih. Kalau misalnya kita lagi di depan, kita disuruh tampil atau apa, itu kalau pertama-tama ya, ini tips dari saya pribadi, tapi ini mungkin agak jauh dari topik kita, tapi gak apa-apa, ini untuk motivasi teman-teman di sini juga. Yang pertama itu mindset kalau dari saya pribadi, kalau misalnya kayak mindsetnya kita takut atau kayak atau berpikir ya kayak aduh nanti gue gimana nih, aduh nanti aku diapain ya kalau misalnya nanti aku salah, atau misal pas ngaji ada yang salah aku kenapa ya, atau banyak lah kayak pemikiran yang mindset yang kayak aku bisa nggak ya kayak gini, aku kayaknya masih nggak, kurang hafal deh, atau dan yang lain-lain. Nah itu kita lawan aja, kita hilangin mindset itu, kita bawa senang, kita bawa happy gitu. Dulu saya emang suka gitu ketika SMA, ketika mau lomba UK itu saya mikir kayak kok saya yang dipilih ya, padahal kan saya yang kayak yang enggak adalah ketika pesaing saya dulu yang mungkin lebih bagus gitu, dia bisa lebih bagus, tapi guru saya itu ngomong kayak ya karena saya lebih niat. Kalau udah niat kayak udah kepengen, kita inginin sesuatu itu kan pasti kayak kita lebih serius, kita lebih niat, kita lebih benar-benar ngejar. Jadi ya itu sebenarnya sih yang pertamanya di mindsetnya dulu gitu. Kita harus berani, kita harus bisa, kita harus cobalah, kayak udah ambil aja gitu, udah west lost gitu, kita jalanin aja, nggak usah banyak mikir apa-apa, berikan yang terbaik aja, itu udah gitu. Emang kita yang terbaik kayak gini ya kita kayak gini. Jadi itu sih yang pertama, mindset. Terus yang kedua ya emang harus dipaksa gitu. Kalau ketika kita udah ngomong ya, kalau yang motivasi pertama tadi kan mindset itu sebelum kita maju, dan ketika kita maju udah lupain aja, kayak udah jalanin aja gitu, tinggal ngomong aja, ngaji aja dulu gitu, ngaji yang terbaik, gak usah gugup ya. Kalau gugup sih itu emang gugup, tapi biasanya anggap aja kayak kalian ngomong sendiri gitu kan. Pasti kalau misalnya sebelum saya ngaji, biasalah sambil megang Al-Quran. Ini saya kebiasaan saya ketika disuruh ngaji di SMA atau sebelum ada kegiatan lah, terus saya pernah ngaji kayak gitu sebelum kegiatan pengenalan kampus. Jadi saya jalan-jalan muter-muter di kamar sambil bawa Quran, sambil baca, itu kayak anggap aja kayak kita ngomong sendiri gitu, kayak kita ngomong aja gitu, kita pede aja, nggak ada yang ngeliatin kita, nggak ada yang ngawasin kita. Jadi ya kita bisa lebih yang terbaik lagi gitu, kita lebih pede lagi lah kalau misalnya emang kita gugup liatin atau gugup ada orang-orang rasa takutnya kayak gitu. Terus ya setelah, kalau tadi pas ketika pelaksananya, setelah pelaksana itu biasanya sih aku kayak evaluasi. Di sini kan evaluasi bisa wasif bisa nanya ke guru-guru atau nanya ke teman-teman. Kayak aku sih selalu nanya, tadi bagus gak kayak kece gak sih tadi gua, kayak oh tadi ngaji gua salah di sini, kayak gua kurang kayak penekanannya kurang gitu, atau masih falas lah, harusnya lain kali kalau gua ngaji kayak gitu nadanya nggak usah maksa ya. Jadi kan itu pasti kedepannya kita semakin bagus lagi dan semakin pede lagi lah. Kalau kita ngaji kita makin bagus atau tampilan kita makin bagus, kan kita makin pede gitu ke depannya. Ya terus ditingkatkan juga lah. Jadi itu sih kalau dari saya, itu tips-tips buat pede di depan aja gitu. Kayak saya ngomong di depan ini juga dulu saya gugup, dulu saya mau gini gitu. Saya ingat lah, bener-bener pasti kayak gitu. Itu saya agak wow. Mungkin Pak Lutfi, Bu Cucun bisa kasih tahu ini, emang saya dulu kayak gitu. Jadi iya bisa lah dipaksakan. Terus ingat 3 yang tadi aja, mindset, terus hidup pede, jalanin aja, dan ya evaluasi lah, memperbaiki kesalahan kita ketika kita tampil. Itu kalau bagi saya Wasif. Baik, terima kasih Kak Farel, luar biasa ya. Kalau tadi dari pemaparan Kak Farel, apa yang ditanyakan oleh teman kalian Wasif kelas 7C, berarti Allah bisa karena dipaksa gitu Kak Farel ya. Jadi memang apapun semuanya itu dipaksa dulu, insya Allah seluruh prosesnya akan bisa menjadi terbiasa gitu ya. Jadi kalian tidak perlu takut dan sebagainya, karena itu adalah proses alamiah. Jadi apapun kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mulai dari adzan, jadi MC, kemudian kultum, disuruh
mimpin atau jadi imam, kalian ambil kesempatan itu, jangan kemudian kalian membuat alasan-alasan supaya tidak bisa tampil. Alasan kamera tidak bisa, misalnya jaringan ada gangguan, mati lampu, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung oleh Bapak Ibu guru saat kondisi Zoom seperti ini. Maka ketika disuruh tampil, ambillah keputusan itu, dan insya Allah itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat kalian semua. Sekali lagi terima kasih Kak Farel, motivasi-motivasi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal Kak Farel juga, dan juga tentunya kalian semua anak sekalian murid kelas 7A, B, dan C SMP Islam Al-9, jadilah pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang terus mengantarkan orang lain, membimbing orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya, seperti Kak Farel ini, kenapa Kak Farel sampai saat ini dikenang oleh Bapak Ibu guru? Karena prestasinya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai SMA selalu dilihat. Dan besok insya Allah kalian akan bertemu juga dengan kakak kelasnya. Insya Allah Kak Farel besok akan ada motivator juga, adiknya Kak Farel ya. Adik langsung, kalau nggak salah itu setelah Kak Farel ya. Kholis, kenal Kak Farel? Kholis ya? Kenal Pak. Nah, Kholis itu ya, Kholis juga luar biasa, besok akan menyampaikan materi-materi motivasinya di depan kalian semua. Oleh karenanya, ikuti seluruh rangkaian ini dengan baik, insya Allah kalian juga akan sama, bahkan insya Allah doa kita bersama Kak Fer juga akan sama, kalian menjadi pribadi-pribadi yang melampaui seniornya. Nah, itu ya, karena itu juga harapan kita semua. Cukup mungkin barangkali anak sekalian, Kak Farel, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya di dalam kegiatan Camp Tahfidz ini, dan juga anak sekalian, terima kasih juga kalian masih membersamai kegiatan talkshow ini. Mudah-mudahan kalian semua yang mengikuti khususnya dapat ilmu yang bermanfaat. Dan saya selaku moderator pada acara kegiatan Camp Tahfidz ini, sesi talkshow, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis anak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.